Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Di sini dikatakan Direktur Sport Chelsea, Laurence Stewart, sudah tertarik dengan Onana ketika dia masih bermain untuk Ajax. Dan yang paling mengerikan teman-teman, di sini dikatakan bahwa kemarin di partai final Liga Champions, Stewart menyaksikan langsung Onana di Istanbul dan telah bertemu dengan Osilo setelah partai final. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana teman-teman perasaannya? Apakah masih sedih? Bahkan kemarin gue nggak sanggup bikin konten, masih dalam masa-masa kesedihan gara-gara kalah di final Liga Champions. Nah, hari ini gue akan balik lagi Cerewetin Inter karena wah, ini ada peristiwa menarik. Jadi ceritanya kemarin sore waktu Italia, Inzaghi melakukan pertemuan dengan manajemen tim, ada Zhang, Marotta, Osilo, dan Bacin untuk membahas masa depan. Hal yang dibahas oleh mereka antara lain adalah persiapan pramusim, kemudian jadwal tur, dan kemudian yang ketiga, ini yang paling menarik, tentang bursa transfer teman-teman. Kalau menurut Gazzetta, Zhang memberikan catatan khusus nih untuk Inzaghi bahwa target musim depan Inter adalah Scudetto. Lalu catatan yang kedua adalah Zhang menegaskan bahwa budget transfer Inter adalah 0 teman-teman. Jadi Inter kalau mau beli pemain harus menjual pemain terlebih dahulu. Tetapi setidaknya teman-teman, Inter musim ini karena kita lolos ke babak final Liga Champions tidak minus nih budgetnya. Artinya kita tidak perlu menjual pemain untuk capital gain. Jadi penjualan pemain di musim ini memang tujuan utamanya adalah untuk membeli pemain yang baru, bukan untuk menutup utang. Nah, lalu siapa saja pemain yang diincar Inzaghi? Berita yang pertama dari Gazzetta dello Sport, mereka memberitakan bahwa Inzaghi secara khusus menyebut nama Sergej Milinkovic-Savic dan Zhang menyatakan yes ke Inzaghi. Tetapi dengan catatan apabila Inter ingin menggait Sergej Milinkovic-Savic, Inter harus menjual salah satu gelandangnya terlebih dahulu dan kemungkinan besar adalah Marcelo Brozovic. Sementara itu menurut Marotta, deal dengan Lotito selalu sulit dan untuk mempermudah negosiasi, dia menyarankan agar Inter memasukkan nama Gosens untuk menjadi bagian dari kesepakatan. Lalu berita yang kedua masih dari La Gazzetta dello Sport, di sini dikatakan bahwa alternatif lain selain Sergej Milinkovic-Savic adalah nama Fratesi dari Sassuolo. Harganya jauh lebih murah, tetapi tetap saja karena Inter budget transfernya 0, maka tetap harus menjual pemain terlebih dahulu. Nah, untuk pembelian Fratesi ini agar harganya menjadi lebih murah, Inter akan menawarkan Mulattieri dan satu pemain muda lainnya antara Giovanni Fabian atau Valentin Carboni. Kemudian lanjut berita yang ketiga masih dari La Gazzetta, di sini dikatakan bahwa bila Inter berhasil mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic dengan memberikan Gosens sebagai bagian dari kesepakatan, maka Inter akan mengincar bek kiri Monza, Carlo Augusto, sebagai pengganti Gosens. Dan seperti biasanya, Inter akan menawarkan satu pemain lagi ya untuk menjadi bagian dari kesepakatan agar harga dari Carlo Augusto menjadi jauh lebih murah. Dan pemain yang akan dikorbankan oleh Inter untuk diberikan kepada Monza adalah Sensi. Ini kalau gua cek ya teman-teman, performa Carlo Augusto musim ini lumayan sih. Usianya masih 24 tahun. Kemudian mainnya 37 kali, mencetak 6 gol dan 3 assist. Tetapi sejujurnya sih, Carlo Augusto sama Gosens masih jauh lah. Gosens itu kan levelnya udah tim nasional Jerman ya, dan main bagus juga di level internasional. Sementara Carlo Augusto levelnya cuma Monza. Lalu lanjut teman-teman, berita yang keempat, persahabatan antara Inter dan Chelsea sepertinya musim ini akan semakin erat. Menurut Corriere dello Sport, Inter akan menawarkan formula yang sama ya untuk transfer Koulibaly seperti ketika transfer Lukaku, yaitu pinjaman dengan biaya tinggi dan gaji yang ditanggung bersama. Kalau dari beberapa media yang gue baca terakhir, sepertinya Koulibaly ini sangat hangat sih mendekat ke Inter. Nah, yang menarik menurut gue justru transfer Lukaku ya, karena di awal kan Lukaku bilang dia ingin bertahan di Inter, sementara Inter juga ingin Lukaku bertahan, tetapi ternyata beberapa hari yang lalu tersiar kabar bahwa klub dari Arab Saudi, Al Hilal, berminat untuk mendapatkan Lukaku dan menawarkan gaji 20 juta per musim. Anjir, gede banget. Dan dari beberapa berita yang gue baca akhir-akhir ini, di sini dikatakan bahwa Lukaku sudah mempersilahkan agennya untuk bertemu dengan perwakilan Al Hilal di Paris. Selain membicarakan Lukaku dan Koulibaly, pembicaraan antara Inzaghi dengan manajemen juga membahas ada pemain Chelsea lainnya, yaitu Trevoh Chalobah dan Ruben Loftus-Cheek sebagai opsi alternatif. Sementara dari sisi Chelsea sendiri, mereka mengincar dua pemain Inter, yaitu Dumfries dan Onana. Kalau ketertarikan dengan Dumfries kan sudah terjadi sejak lama ya teman-teman, bahkan sebelum Piala Dunia. Nah, kalau ketertarikan terhadap Onana nih baru akhir-akhir ini ketika tampil bagus bersama Inter di Liga Champions. Nah, kabar terakhir tentang Onana dari Gazzetta bunyinya begini. Inter akan menjual Onana
Onana bila ada yang menawar dengan harga yang tepat. Chelsea saat ini menawar di harga 70 juta, sedangkan bagi Inter yang terpenting harga di atas 60 juta. Di sini dikatakan Direktur Sport Chelsea, Laurence Stewart, sudah tertarik dengan Onana ketika dia masih bermain untuk Ajax. Namun sayangnya Onana lebih memilih untuk bergabung bersama Inter. Dan yang paling mengerikan teman-teman, di sini dikatakan bahwa kemarin di partai final Liga Champions, Stewart menyaksikan langsung Onana di Istanbul dan telah bertemu dengan Osilo setelah partai final. Tapi teman-teman, ini berita dari FC Internews dikatakan bahwa Inzaghi menolak dengan keras penjualan Onana. Inzaghi merasa bila menjual Onana, walaupun dia kiper, bisa merusak pondasi permainan tim yang sudah dimulai sejak tahun ini, yaitu build up serangan dari kiper. Nah, apabila Onana akhirnya beneran dilepas, Inter sudah punya 2 kiper yang ditargetkan untuk menjadi pengganti Onana, yaitu Mamardashvili, kipernya Valencia, dan Vicario. Teman-teman ada yang tahu Mamardashvili nggak? Gue jujur nggak tahu sih, tapi di sini kayaknya keren, harganya sangat mahal, 20-25 juta, dan dia juga diincar oleh MU. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, kabar dari 2 penyerang kita lainnya. Menurut Pedula, jurnalis sepak bola di Italia, Korea dan Dzeko diincar oleh Fenerbahce. Untuk Dzeko sebetulnya juga sedang ada negosiasi dengan Inter, tapi tidak ada kenaikan gaji. Nah, di lain sisi dia juga mendapatkan tawaran besar dari klub Arab Saudi. Sedangkan dari Korea, di sini dibilangnya dia belum memberikan jawaban untuk Fenerbahce karena dia masih mencari klub yang lebih kompetitif dari 5 liga besar Eropa. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman dari berita-berita yang gue sampaikan tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.